antara lain bapak Khalil, bapak Ibrahim itu nabi. Ya toh? Riza diceluk Azar karena pematung. Pak Azar, Pak Patung, Pak Pematung itu loh. Jadi bapak Ibrahim itu tidak musyrik walaupun bikin patung. Untuk apa? Untuk strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pertemuan yang ke-83. Ya, betul, 82. Tadi pada pertemuan 81 kita singgung tentang hal yang sedang viral sekarang ini, yaitu ada seorang laki-laki yang menendang sesaji di bawah Gunung Semeru yang dianggapnya itu akan mendatangkan murka Allah. Menendangnya dibarengi dengan ucapan Allahu Akbar. Perbuatan ini perbuatan musyrik. Pelaku yang membuat sesaji belum tentu musyrik. Tapi perbuatan dia ini adalah perbuatan musyrik, maka pelakunya kemungkinan besar adalah musyrik. Saya nggak menuduh pelakunya musyrik, tapi perbuatannya musyrik. Jadi begini, orang itu diberi nama karena perbuatannya. Jadi ada zat, af'al, sifat, sebutan atau nama. Perbuatan merenang, orang yang berenang itu disebut dengan perenang. Perbuatan musyrik, nah, yang ngono kuwi. Saya nggak menuduh orangnya musyrik karena musyrik itu terkait dengan hati. Jadi kita nggak mungkin ya, misal ada orang dalam zahirnya menyembah patung, perbuatannya musyrik, orangnya belum tentu. Kenapa? Contoh, ayahanda Nabi Ibrahim atau Khalil, ya, yang bernama Azar. Nama sebenarnya bukan Azar, namanya Reza. Nabi Reza, nabi dia menurunkan nabi. Nabi Reza menurunkan nabi. Maka kalau ada orang bernama Reza itu bapak Ibrahim itu. Riza. Apa? Riza, bukan Reza tapi Riza. Bahasa Arab itu enggak ada re. Ri. Ro, ri, ru, ya toh? Enggak ada re, enggak ada. Enggak ada re itu, ya toh? Sumpek itu enggak ada, yang ada sumpek, sumpak, sumpuk, apa? Sumpuk. Nah, sumpuk, sumpak, sumpek. Nah, makanya orang Arab enggak bisa bilang itu enggak ada. Riza. Kemudian bernama Azar, panggilan Azar oleh karena dia membuat patung. Dan dia menyembah patung pada perbuatannya, tapi hatinya tidak. Kenapa? Kalau dia enggak menyembah patung, ya dibunuh. Kalau dia enggak membuat patung, tidak bisa memberikan strategi bagaimana berdakwah. Maka strateginya berdakwah, ya Raja Namrud menyembah patung, patungnya yang membuat Bapak Ibrahim, maka Ibrahim bisa melakukan. Maka Ibrahim ketika melakukan perusakan terhadap patung itu atas apa? Hidayah Allah lewat Riza, lewat Azar. Ngene carane, patung kuwi rusak diteleh kene, rusak kene, rusak ngene. Langko sing paling besar jangan, karena paling besar itu kamu keberatan. Kalau patung-patung kecil kamu bunuh, kok bunuh apa? Ditumbangkan gampang. Tapi kalau patung besar itu batunya terpilih, kamu nggak akan mampu memecahkan. Dengan parangmu itu dengan parangmu apa? Alat untuk memecah batu. Ya, alat untuk memecah batu itu namanya apa sih? Ya pokoknya ngono, pecokmu ini tidak mungkin untuk merobohkan patung yang paling besar. Kenapa? Karena dia terbuat dari batu yang berkualitas tinggi. Karena Tuhan yang paling besar itu patung yang paling besar. Maka dibuat kuat, paling kuat. Kalau kecil-kecilnya gampang, karena batunya batu biasa. Sehingga diduduk jatuh, diduduk tugel. Tapi kalau yang besar ini dipukul berkali-kali tidak bisa. Itu yang tahu siapa? Riza, Azar, ya toh? Perbuatan Azar
musyrik karena menyembah patung dan membuat patung. Tapi Riza tidak musyrik. Kenapa? Ya dalam rangka kerja dan dalam rangka mengatur strategi dakwah. Ya makanya jangan menuduh orang itu musyrik. Belum tentu perbuatannya musyrik yang musyrik. Tapi rumusnya orang kalau berbuat musyrik kemungkinan besar menjadi musyrik kalau memang dilatar belakangi oleh kebencian. Maka orang yang menendang sesaji di Semeru itu, teman lihat, kalau dia benci hatinya, marah kepada orang yang bikin, maka di samping perbuatan musyrik, dia sendiri musyrik. Apalagi mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kalem-kalem, tenang-tenang, ya enggak? Apa lunak, lutuf, rahmah, kasih sayang. Nah, Allahu Akbar itu kayak ngamuk. Lah ini jelas dolim, ya toh? Namanya tidak tepat. Paham ini? Saya katakan perbuatannya musyrik, tapi orangnya belum tentu. Kalau dia sambil marah-marah benci, musyrik. Kalau tidak, tidak. Seperti halnya perbuatan Riza, ayahanda Ibrahim. Dia nabi. Bapaknya nabi, anaknya nabi. Ya apa sih? Masa bapaknya nabi, anaknya nabi, bapaknya musyrik? Ya apa mungkin? Enggak. Demikian pula ayahanda Nabi Muhammad Abdullah. Itu Hanif. Apa Hanif itu? Ya pengikut Ibrahim. Hanifam muslimah wa makana minal musyrikin. Hanif pada Allah. Hanya penyebutan Tuhannya beda. Nama beda. Orang Yahudi nyebutnya apa? Yahweh. Ya toh? Orang Jawa nyebutnya pangeran atau Gusti. Terus orang Indonesia nyebutnya Tuhan, ya enggak? Orang Arab nyebutnya Allah. Ilahun Allah gitu. Lah wong Indonesia kon muni Allah ya ora iso, makane kongkon nekuk lidah. Apa nekuk lidah itu? Nekuk lidah ora meneng. Ben iso muni Allah. Soale lek enggak mbok tekuk muni Allah utawa Allah. Coba lidah muculno ora mbok tekuk. Munine piye? Allah, ya enggak? Utawa Allah. Gusti Allah, ya enggak? Tapi kalau ditekuk mending Allah. Ditekuk iku sing dimaksud tekuk lidah ben muni Allah. Ngono ora kok meneng. Nah iki akeh sing ora paham. Tapi lek sik ning dunia kholwat nekuk lidah ya. Tapi lek karo wong aja nekuk lidah dalam rangka menegakkan kalimatullah. Allah. Soalnya muni Allah itu kudu nekuk lidah, tapi lek pas kholwat, pas suluk ya kudu nekuk lidah tenan. Kok ngono. Oke? Tanya. Ada yang bertanya ya? Ya silakan. Itu kenapa kok perbuatannya yang orang menendang itu disebut musyrik? Mau dijelaskan? Perbuatannya musyrik. Kenapa? Perbuatannya musyrik. Kenapa? Loh itu kan gini. Perbuatan merusak itu musyrik. Orang yang menaruh sesaji, berarti orang itu kan gini ya. Kalau kamu menaruh sesuatu, berarti menaruh sesuatu dengan terhormat, berarti kamu menghormati barang itu kan. Kalau ada orang lain tidak menghormati, kamu marah enggak? Perbuatan yang menyebabkan orang lain marah adalah musyrik. Perbuatan yang menyebabkan orang lain marah, pemilik marah adalah musyrik. Perbuatan yang menyebabkan orang lain senang adalah tauhid. Dalam konsepsi tasawuf loh ya. Ya. Apa perbuatan musyrik lek wong fikih kan menyembah berhala. Perbuatan yang membuat orang lain tidak enak itu musyrik. Kenapa? Karena Allah itu mengenakkan. Allah itu menyenangkan. Bahkan Allah menghendaki kamu senang. Kalau kamu tidak senang, Allah tinggal kamu. Kalau kamu senang, bahagia, Allah membersamai kamu. Lah orang yang membuat orang lain susah, tidak senang, itu musyrik. Kenapa? Membuat dia susah, tidak akan dibersamai oleh Allah. Kalau tidak bersamai oleh Allah, kan jadi musyrik. Perbuatan ini telah menyebabkan orang ini jadi susah. Sehingga musyrik. Nah, perbuatan orang yang menyusahkan orang lain, perbuatan ini disebut dengan perbuatan musyrik. Paham ini? Kenapa?
Karena orang yang susah itu ditinggal Allah. Sebaliknya perbuatan yang menyenangkan orang lain disebut tauhid. Kalau kamu senang, kenapa? Dibersamai oleh Allah. Maka dulu sering saya contohkan. Abi sering mencontohkan. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat yang paling besar Abu Bakar, ya Abu Bakrin la tahzan. Rodok ngamuk Kanjeng Nabi. Enggak ngamuk. Iki bahasanya keras. Keras dalam rangka supaya diperhatikan. Tapi Kanjeng Nabi enggak marah-marah. Kar bakar cara awake dhewe no. Kar, kon ojo susah. Lek kon susah ditinggal Gusti Allah, lek ditinggal Gusti Allah kalah awake dhewe ngono lho gampangane. Ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Innallah itu penegasan. Inna itu nun taukid sakilah. Apa? Nun taukid itu penegasan, taukidun sakilah berat. Sakil kebalikan daripada khafifah. Penegasan yang amat sangat itu loh. Ditambahi di depan ada ya harfun nida. Harfun nida itu panggilan, huruf nida untuk panggilan. Itu perhatian. Hei, Nadifa. Beda dengan Nadifa, beda kan? Hei, Nadifa. Ya, Nadifa. La tahzan. Innallah ma'ana. Hei, Nadifa. Ojo susah, lek susah ditinggal Gusti Allah. Ngono gampangane ya ngono. Guyang-guyu. Abu Bakar. Kono ojo sedih. Ngerti ya kowe? Allah bersama kita. Kalau kamu bersedih, ditinggal oleh Allah. Perbuatanmu yang menyebabkan orang lain bersedih, musyrik. Apalagi kalau kamu punya niat agar orang yang, atau kamu tahu betul bahwa siapa yang menaruh ini kalau tak ginikan marah, tidak bahagia, kamu tahu, maka jelas-jelas kamu musyrik. Kenapa? Jelas-jelas perbuatan menyusahkan orang, tapi kamu lakukan. Ya toh? Paham ini? Perbuatan yang menyenangkan orang lain, tauhid. Nah, tauhid apa? Dibersatui oleh Allah. Jadi konsepsi tasawuf itu beda ya dengan fikih pada umumnya. Jadi apa musyrik itu? Perbuatan yang menyusahkan orang lain itu musyrik. Perbuatan yang menyenangkan orang lain itu tauhid. Kenapa? Ya orang kalau sedih susah kan jadi tidak dibersamai oleh Allah. Tapi kalau senang bahagia dibersamai oleh Allah. Dibersamai oleh Allah berarti tauhid kan? Ditinggal Allah berarti musyrik kan? Nah, ini loh. Nah, maka kaitannya tadi perbuatan laki-laki yang menendang itu perbuatannya musyrik. Kenapa? Perbuatan ini menyebabkan orang ya itu. Nah, apalagi kalau dia itu susah, dia itu tahu, paham. Wonge ben kapok iki karo ngono. Jelas dia musyrik, perbuatannya musyrik, orangnya musyrik, sebutannya musyrik. Ya, paham ya? Berarti wonge musyrik. Masih muni Allahu Akbar. Musyrik enggak ada kaitan dengan lisan. Ya loh. Tapi ada orang yang perbuatannya musyrik tapi enggak musyrik. Kenapa? Ya karena keadaan alasan tertentu dalam rangka mengatur strategi seperti Nabi Rizal. Kok ono sing Nabi Rizal? Lho nabi ki akeh, Nduk. Nabi ki 124.313 antara lain bapake Khalil, bapake Ibrahim ki nabi. Ya toh? Riza diceluk Azhar karena pematung. Pak Azhar, Pak Patung, Pak Pematung itu loh. Pak Tukang, ngono kan Pak Tukang batu ya, Pak Tukang. Gampangane lho. Mana ini Pak Muaji? Muaji siapa? Tukang. Oh, Pak Tukang toh, ya enggak? Nah, Pak Pardi, Pak Sampah toh. Lah, ya enggak? Lebih jelas toh. Pak Pardi sinten nih? Lho Pak Sampah. Lah perbuatane. Paham ini? Jadi Bapak Ibrahim itu tidak musyrik walaupun bikin patung. Untuk apa? Untuk strategi. Akhirnya apa? Ibrahim bisa berdakwah dengan Namrud. Dikandani karo bapakne, ngene lho kandhani ya ngono. Ngene takkan dalam dialognya ya ngono. Dialognya koyok-koyok dialognya koyok-koyok bapake Ibrahim koyok-koyok musyrik. Untuk meyakinkan rajane cek enggak dibunuh. Padahal dalam rangka mengatur strategi. Ibrahim, Khalil jenenge asline, celukane Ibrahim. Panggilannya Ibrahim, kenapa? Ib itu bahasa Ibrani artinya pemimpin, Rohim rakyat, tokoh lah gampangan. Diceluk Pak Ibrahim. Padahal jeneng Khalil, ya toh.
Iki sering mulak-malik to. Informasine ora padha ya. Ya mbah sing bener sing ndi ngono. Tapi aku jarene bapakku ngono kuwi. Terus saya membaca buku namanya Islamuna fi Asrina Al-Mu'assir karya Syekh Dr. Mahmud Abdur Razak Al-Maghribi Al-Askandari. Bukunya 48 jilid. Aku temukan di situ. Khalil namanya, Ibrahim julukannya. Bapaknya bernama Riza, Azhar julukannya. Paham ini? Riza itu nabi. Duduk wong musyrik. Nah, pertanyaan sekarang. Kalau kita melihat orang jelas-jelas menyembah Tuhan selain Allah. Jelas-jelas loh ya. Menyembah Tuhan selain Allah. Saya mengatakan, dari mana kita tahu dia menyembah Tuhan selain Allah itu? Pertama perbuatannya, kedua dari ucapannya, ketiga dari etikotnya, kemudian diikrarkan. Ya toh? Misalnya gini, si A, aku nyembah tuh ini, aku mengabdikan diriku kepada pohon ini. Ini pohon adalah penguasa, tidak ada Tuhan selain Tuhanku ya pohon ini. Lah itu ucapannya bisa dia. Terus keyakinan nih ditulis, disumpah, yakin, hatiku yakin Tuhan itu duduk Allah, tapi pohon ini lah baru kamu boleh mengatakan oh ya dia jelas-jelas menyembah selain Allah. Bagaimana sikapmu terhadap orang kayak begitu itu? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bi ghairi ilmin. Kalau orang itu sudah jelas-jelas kayak begitu, jangan kau celah. Wes jelas-jelas ngono enggak boleh dicela, apalagi belum jelas, tambah tidak boleh. Orang sudah jelas-jelas, las, apa tadi? Perbuatannya, apa tadi? Dikatakan, apa tadi? Keyakinannya diomongkan dengan sumpah. Dengan sumpah atas nama pohon misalnya. Demi pohon, Tuhan itu duduk siapa-siapa, Tuhan adalah pohon. Nah itu kan, baru itu boleh kamu simpulkan menyembah selain Allah. Terhadap orang kaya begitu saja kamu tidak boleh mengolok. Kenapa? Kalau dia kamu olok, dia akan mengolok Tuhanmu tanpa ilmu lebih. Aduan itu aduannya adawah, memusuhi. Hei, pohon kayak ngono disembah, ngejawab. Lah Allah kok mbok sembah ora ketok mbok sembah ngono. Lu kowe nemen ngono lho. Lah kalau artinya apa? Kalau kamu mengolok dia itu sama dengan memberikan ruang untuk mengolok Tuhanmu. Berarti perbuatanmu musyrik. Ya enggak? Tanpa disadari kadang-kadang kalau kita mengolok orang itu sama dengan memberikan ruang orang itu untuk mengolok Tuhan kita. Berarti sing kurang ajar sapa? Duduk sing ngolok, kawon dhewe ngono lho ya. Lek ana Tuhan kita diolok oleh orang lain, itu sama koreksi. Kenapa dia gitu? Ya, kita ngolok dia. Coba kita menghormati. Hormati kan ada lah pagi-pagi pakai apa itu? Dupo. Nah, Ibu, selamat pagi Bu. Kita hormati dia, nyaman. Oh kita nggak tahu yang di dalam hati. Saya tanya Bu, ngoten niku terus pundi? Ya, saya benar-benar ingin tahu. Keyakinan kita adalah semua agama mengajarkan kebaikan, kebenaran pada dirimu masing-masing, pada mereka masing-masing. Bagaimana kita menghormati kebenaran dia saja. Yang kita sajikan, yang kita muasyarahkan, kita bergaulkan pada mereka adalah kebaikan. Tasawuf begitu, selalu mengembalikan kepada 5 objek. Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dikontrol oleh takwa. Taat apa enggak? Manut apa enggak? Nah, itu. Terus ada yang bertanya itu gimana itu? Katanya kalau makanya bener ini ya, ayat ini. Coba dibuka ayat berapa itu lupa saya. Surat An-Nisa ayatnya 79. Coba. Betul enggak itu ya? Surat An-Nisa surat keempat ya, ayatnya 79. Udah ketemu? Berapa menit mah? Udah jalan berapa sekarang? 19 menit. Oh, kurang 10 ya. Gimana? Ma asoba min hasanatin
faminallah. Wa ma asaba min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Betul nggak? Coba dibaca aja. Yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma pematok. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula. Wa kafa billahi syahida. Coba ini kan ayat ini untuk Rasul, tapi bagaimana ayat untuk kita gitu loh. Rasul udah selesai. Rasulullah udah selesai. Ma asobaka, sesuatu yang menimpa kepadamu dari kebaikan itu dari Allah. Apa itu? Iman. Yang baik-baik itu iman, ilmu, nikmat, takwa. Gitu. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, sesuatu yang menimpa kamu yang ada pada dirimu itu kejelekan, itu dari nafsumu yang amarah bisuk, yang lawama, ya loh. Maka amarah bisuk dan lawama ini harus ditundukkan agar mulhamah. Ya. Wa arsalnaka rasulan. Aku utus kepadamu rasul. Apa rasul? Risalah. Apa risalahmu itu? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Apa risalahmu itu? Rahmah. Rasa kasih, sayang, mukmin dalam dirimu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. 49 10. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau Muhammad kecuali rahmah lil alamin. Rahmah lil alamin. Alam insan, apa itu? Iman, ilmu, nikmat, takwa. Rahmah itu semuanya, ya toh. Itu hasanah. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Ruh itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang kamu rasakan itu jelek, itu dari nafsumu, ojo mbok turuti gitu loh. Wa arsalnaka rasulah. Aku utus ya kepadamu utusan dalam dirimu. Apa itu? Yaitu tadi sidik, amanah, tabligh, fatona, ilmu, tahu, nikmat merasakan, takwa mentaati. Untuk apa itu? Untuk yang saya tadi jangan. Agar supaya agar mulhamah, tenang. Apa mulhamah? Melakukan kebaikan. Agar mutmainnah, timbul rasa tenang. Agar radhiyah, rela terhadap apa dan siapa saja. Ono saji yo enggak mau rela. Agar supaya apa? Agar kamu direlai, mardiyah. Tandanya apa? Kamu akan cinta apa dan siapa tanpa membeda. Ya. Cukup ya? Cukup. Pertemuan di pemandian Ken Dedes ini luar biasa. Ini muhadharah yang ke-82. Kita akhiri dengan bersama-sama menyanyi. Doa dulu ya. Yel-yel dulu ya. Yel-yel dulu, setelah itu seperti biasa kita nyanyi 3 lagu itu tadi. Santri Nusa Anting lah ya. Hari duduknya ditata, tawaruk ya. Kita mulai. Santri Nusa Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa pembeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma kiti kita giti kita, suke ati suke hati, suke arto suke
Sugiharto. Allahumma Allahumma jinem jitu jinem jitu. Allahumma Allahumma hammu hamku hammu hamku. paham ilmu Paham ilmu. paham laku Paham laku. Allahumma Allahumma amin aman amin aman. Allahumma Allahumma iman imun iman imun. Allahumma Allahumma walik grembyang walik grembyang. cos pleng Cos pleng. cos pleng Cos pleng. cos pleng Cos pleng. mari nyanyi Dapat nyanyi apa jadi? ya kayak tadi Dapat nah, sholat nahdiyah dan sholawat nahdiyah dan jabat rutin langsung wahid isnain salasa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Sabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya batratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali batratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali Salla alaika Allahu Rabbi daiman Salla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asali ya batratin minha za kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ulaka maqali
طيب نختتم محاضرتنا اليوم في makan hada, makanun nuzhah. Apa an-nuzhah itu? Makanun nuzhah. An-nuzhah yakni tempat rekreasi. Fil masbah, masbah yakni tempat renang. Masbah, as-sibahah, renangan. Fil masbah, pemandian ken dedes. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wallahul muwaffiq ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.